Assalamualaikum. Apa kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini, Bu Ganis akan menemani kalian untuk belajar mengenai matematika di pengumpulan data dan penyajian data. Simak baik-baik videonya dan jangan lupa siapkan pensil, pulpen, dan buku catatan kalian untuk belajar bersama-sama ya. Pengumpulan data. Apakah kalian tahu apa itu pengumpulan data? Pengumpulan data adalah keterangan benar yang nyata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data dapat berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka matematika, bahasa, ataupun simbol lainnya. Ada yang disebut dengan metode pengumpulan data. Apa sih itu metode pengumpulan data? Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes dokumentasi, dan sebagainya. Nah, data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Perhatikan pengumpulan data pada gambar di atas. Teman-teman kalian sedang apa ya? Ada yang sedang mengukur berat badan temannya dan juga ada yang sedang mengukur tinggi badan temannya. Sehingga dapat diperoleh data seperti tabel berikut. Nah, data di atas diperoleh secara langsung karena mengukurnya langsung tentang pengukuran tinggi badan dan berat badan. Data seperti di atas merupakan atau bisa disebut dengan data primer karena kita memperoleh datanya secara langsung. Perhatikan teks berikut. Anissa ingin memperoleh data golongan darah teman-temannya. Tidak mungkin ia memeriksa sendiri golongan darah teman-temannya. Data golongan darah semua siswa didapatkan dari buku catatan di UKS, Usaha Kesehatan Sekolah. Nah, dapatlah data pada tabel berikut, seperti yang telah Ibu tuliskan. Data yang diperoleh Anissa di samping tidak Anissa dapatkan secara langsung, ia mendapatkannya dari buku yang terdapat di UKS. Data seperti di atas disebut dengan data sekunder. Sekarang Ibu akan menerangkan kepada kalian macam-macam pengumpulan data. Macam-macam pengumpulan data yang pertama ada berupa tes. Nah, tes hasil ulangan misalkan, sehingga didapatkan hasil ulangan seperti pada catatan tersebut. Ada yang 80, ada yang 90, bervariasi ya. Sebanyak 15 orang datanya yang Ibu catat di sini. Itu macam pengumpulan data menggunakan cara tes. Macam pengumpulan data selanjutnya ada yang diperoleh datanya secara bertanya langsung. Misalkan kalian di rumah ke adik-adik, ke kakak, atau ke saudara ingin bertanya mengenai buah yang disukai dan buah yang tidak disukai. Kalian bertanya secara langsung mau ke saudara, kakak, adik, ibu, ayah. Lalu kalian buat tabelnya beserta nomor. Buatlah tabel lalu tuliskan buah apa yang disukai dan buah apa yang tidak disukai misalkan. Itu teknik pengumpulan data secara bertanya langsung. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data dengan isian singkat. Nah, pengumpulan data dengan lembar isian singkat ini yaitu dengan cara masing-masing orang yang mengisi lembar isian hasilnya kemudian dikumpulkan. Dengan cara kalian menuliskan pada suatu kertas apa saja data yang ingin kalian ketahui, lalu berikan kepada masing-masing orang untuk mengisi data dari data yang ingin kalian ketahui melalui isian singkat. Itu disebut dengan teknik pengumpulan data isian singkat.
Selanjutnya ada teknik pengumpulan data dengan cara pencatatan langsung. Nah, pencatatan langsung ini biasanya dilakukan berdasarkan pengukuran atau pengamatan. Hasil pengukuran dan pengamatan dicatat, data tersebut diperoleh dari pencatatan langsung seperti tinggi badan dan berat badan. Misalkan teman-teman sekelas kalian dikumpulkan, lalu ibu guru membawa alat pengukur tinggi badan dan berat badan. Lalu ibu guru mengukur tinggi badan dan berat badan kalian dan dicatatlah melalui tabel. Nah, itu teknik pengumpulan data secara pencatatan langsung. Selanjutnya, setelah kalian mengetahui macam-macam dari pengumpulan data, kita akan belajar mengenai menyajikan data tersebut. Nah, Ibu punya contoh soalnya di sini nih. Selesaikanlah soal-soal di bawah ini. Misalkan berikut ini adalah nilai ulangan matematika pada kelas 5. Terdapat banyak nilai-nilai ulangan matematika kelas 5. Pertanyaannya, 1. Tentukan nilai terendah dan tertinggi dari data di samping. Kedua, berapa siswa yang nilainya di bawah 70? Ketiga, berapa siswa yang nilainya di atas 80? Keempat, berapa banyak siswa yang nilainya 75. Lalu untuk menyelesaikannya jangan lupa siapkan alat tulis kalian seperti pulpen, pensil, dan buku catatannya. Mari kita mengerjakan contoh soalnya bersama-sama. Cara penyelesaiannya. Yang pertama, urutkanlah data-data tersebut terlebih dahulu. Kalian harus mencatatnya kembali di catatan kalian. Urutkan dari yang terkecil sampai nilai yang terbesar. Lalu setelah mengurutkannya, kalian baru dapat bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu tanyakan sebelumnya. Yang pertama, berapa nilai terendah dari data yang sudah kalian urutkan? Data terendahnya adalah 60. Berapa nilai tertingginya? Ada 90. Pertanyaan yang kedua, nilai di bawah 70 ada berapa orang siswa? Nah, kalian harus menghitung nilai yang di bawah 70 dari data yang ada di samping, lalu kalian hitung, lalu kalian catat ya. Nah, di sini berdasarkan data nilai ulangan tersebut ada 8 siswa. Yang pertanyaan yang ketiga, nilai di atas 80 ada berapa siswa? Kalian hitung, lalu jawab ya. Nah, selanjutnya nilai dengan 75 ada berapa siswa? Ada 3 siswa. Seperti itu anak-anak. Semangat dalam mengerjakannya dan kalian coba di rumah ya. Lalu Ibu mempunyai contoh soal selanjutnya. Perintahnya, selesaikanlah soal-soal di bawah ini. Berikut ini adalah hasil penimbangan berat badan dalam kilogram 30 siswa kelas 3. Ada data-datanya, pertanyaannya. Pertama, tentukan berat badan terendah dan tertinggi dari data di samping. Kemudian, berapa siswa yang beratnya 25 kg? Pertanyaan yang ketiga, berapa siswa yang beratnya kurang dari 23 kg? Pertanyaan selanjutnya, berapa banyak siswa yang memiliki berat tertinggi? Karena tadi Ibu sudah menjelaskan bagaimana cara menyelesaikannya, sekarang coba kalian siapkan buku kalian dan coba jawab sendiri ya contoh soal yang Ibu berikan. Ingat, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mengurutkan datanya dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Lalu baru kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Soal selanjutnya, contoh soal selanjutnya perintahnya, selesaikanlah soal-soal di bawah ini. Ada berikut data golongan darah siswa kelas 5. Nah, terdapat data-datanya. Lalu pertanyaannya yang pertama, kamu ingin memperoleh data golongan darah teman-teman sekelasmu seperti data di atas. Jelaskan cara pengumpulan data yang akan kamu lakukan berdasarkan yang sudah Ibu terangkan sebelumnya di macam-macam pengumpulan data ya. Ayo coba ingat-ingat lagi. Kalau lupa diputar kembali videonya ya. Yang kedua, berapa banyak siswa yang bergolongan darah A? Yang ketiga, berapa banyak siswa yang bergolongan darah B? Yang keempat, berapa banyak siswa yang bergolongan darah AB? Langkah pertama yang harus kalian lakukan dalam menjawab soal ini adalah
Kalau tadi data nilai ulangan harian itu diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, kalau ini kalian harus mengelompokkannya terlebih dahulu. Kalian harus mencatat kembali ada berapa golongan darah A, ada golongan darah O, AB, B, A. Yang terpenting kalian harus mengelompokkannya terlebih dahulu. Jika tadi di data nilai ulangan harian kalian mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, kalau sekarang ingat harus dikelompokkan berdasarkan data yang Ibu berikan. Lalu barulah kalian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Selamat mencoba dan jangan pantang menyerah, tetap dilakukan, tetap dicoba sampai bisa. Harus rajin ya teman-teman anak-anak, karena rajin pangkal pandai. Matematika itu bisa kalau kita mencobanya. Semangat! Terima kasih sudah menonton video mengenai pengumpulan data dan penyajian data yang Ibu Gani sampaikan. Sampai ketemu di lain video. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini karena pastinya di channel Ibu Ganis akan memberikan pengetahuan-pengetahuan lainnya yang bermanfaat. Rajin belajar ya anak-anak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.